Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mampir di channel kami Simbar Mayuro. Dan kami ucapkan semoga kabar Anda baik-baik saja serta selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Kami akan menelusuri jejak sejarah kerajaan Mataram kuno. Di tanah Jawa begitu banyak sekali peninggalan kerajaan dan candinya. Dalam sejarah kerajaan yang begitu tua, yang sangat terkenal di masanya salah satunya kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim di pedalaman Jawa Tengah yang letak pastinya belum diketahui hingga saat ini. Peristiwa penting kerajaan Mataram kuno tentunya banyak sekali yang harus diangkat sejarahnya. Salah satunya adalah mulai berkembang pesatnya agama Buddha. Pada masa awal berdiri kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan bercorak Hindu. Tetapi mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Buddha dan Hindu. Bahkan kerajaan ini juga terbagi dalam periode yang berbeda pada abad ke-8 Masehi. Dalam buku sejarah menerangkan sastra negara diungkapkan berikut peristiwa penting yang terjadi pada kerajaan Mataram kuno pada masa itu. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Berikut ini beberapa peristiwa penting kerajaan Mataram kuno yang penuh sejarah zaman dahulu. Pada saat pemerintahan Raja Sanjaya wilayah Mataram kuno mampu diperluas, bahkan kerajaan Mataram kuno pernah menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Dibuktikannya dengan banyaknya kunjungan pendeta di Mataram pada masa itu. Setelah Raja Sanjaya wafat pada pertengahan abad ke-8 Masehi digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran kemudian memecah Mataram kuno dan membaginya menjadi dua bagian yaitu bercorak Hindu dan Buddha. Pada saat pemerintahan Sri Dharma Tungga wilayah Mataram kuno mencapai masa kejayaannya tepatnya di bawah dinasti Shailendra. Hal ini terbukti dengan meluasnya wilayah Mataram kuno hingga semenanjung Malaya. Selain itu berbagai bidang pun baik bidang ilmu pengetahuan politik budaya sosial dan kesenian. Serta ikut pula mengalami kemajuan pesat sehingga perekonomian dan kegiatan masyarakat pun mengalami perkembangan ke arah yang cukup lebih baik. Mataram kuno di bawah kepemimpinan Samaratungga juga mengalami kemajuan di bidang ilmu seni dengan dibangunnya Candi Borobudur. Bahkan dinasti Sanjaya dan Shailendra baru bisa bersatu saat perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramoda Wardani. Kerajaan Mataram kuno memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut antara lain Candi Bima, Candi Prambanan, Candi Borobudur dan Prasasti Kalasan dan masih banyak lagi yang lainnya yang masih belum diungkap. Kerajaan Mataram kuno memang memiliki sejarah mendalam dan letaknya yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun ada banyak peristiwa penting kerajaan Mataram kuno beserta peninggalannya yang bisa dipelajari serta dikaji keberadaannya. Kerajaan Mataram kuno konon hancur pasca bencana alam erupsi Gunung Merapi. Erupsi gunung inilah yang menyebabkan ibu kota kerajaan terpaksa dipindahkan oleh Empu Sendok. Pada 928 Masehi saat letusan Gunung Merapi terjadi, Raja Diahwawa Tengah memerintah pada saat itu. Sekuat apapun kerajaan Mataram di masa itu tak mampu melawan kehendak takdir Tuhan yang menguasai jagat alam ini. Melalui letusan mahadasyat Gunung Merapi kerajaan Mataram kuno yang telah musnah. Bahkan karena dahsyatnya letusan membuat Candi Bumi Samabara atau Candi Borobudur yang dibangun Samaratungga terkubur lahar dingin. Raja yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kerajaan di tanah Jawa, letusan Gunung Merapi membuat puncaknya hancur. Lapisan tanahnya konon bergeser ke barat daya hingga membentuk Gunung Gendol dan lempengan pegunungan menoreh. Dari sanalah akhirnya Empu Sendok melakukan semedi lalu mendapatkan wangsit langkah cepat dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Mataram dari Jawa Tengah ke Tamalang, Jawa Timur. Perpindahan ibu kota ini juga disebut sejarawan bagian dari hukuman akibat adanya perebutan tahta dan kekuasaan yang sering terjadi di antara keluarga istana semenjak pemerintahan Rakai Pikatan atau Empu Manuku. Fakta sejarah memang mencatat adanya perebutan kekuasaan dari kalangan dinasti Sanjaya yang diawali dari pemberontakan yang dilakukan Empu Kumbayoni yang ingin merebut tahta Medang dari Rakai Mamarati Empu Manuku menjadi raja. Pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh anak Rakai Pikatan bernama Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Pemberontakan selanjutnya terjadi saat Dyah Lokapala naik menjadi raja. Kali ini aktornya adalah Rakai Gurungwangi Dyah Saladu dan Rakai Panumwangan Dyah Dewendra. Pemberontakan ini memang membawa hasil gemilang, namun sesudah menggulingkan Dyah Lokapala dari tahta kekuasaannya, Dyah Saladu dan Dyah Dewendra justru mendapat serangan dari Rakai Watukura Dyah Balitung yang merupakan menantu Rakai Watu Humalang Empu Teguh.
Alhasil Dyah Balitunglah yang akhirnya naik tahta menjadi raja. Semasa Raja Dyah Balitung bertahta pun pemberontakan juga selalu terjadi di kerajaan Mataram. Kali ini aktornya Rakai Hino Empu Daksa yang mendapat dukungan dari Rakai Gurungwangi Dyah Saladu. Akibat pemberontakan ini Dyah Balitung pun berhasil digulingkan dan tak lama kemudian Empu Daksa naik tahta menjadi Raja Medang. Pemberontakan juga mewarnai jalannya pemerintahan Rakai Layang Dyah Tulodong yang merupakan menantu Rakai Hino Empu Daksa saat naik tahta menjadi raja. Rakai Sumba Dyah Wawa yang menjadi pencetus dalam dari semua pemberontakan ini. Ia merupakan putra Rakai Landeyan saudara Rakai Kayuwangi Dyah Saladu. Di mana pemberontakan ini diakhiri dengan gemilang berkat dukungan dari Empu Sendok yang membuat Dyah Wawa naik tahta jadi Raja Medang. Letak bangunan kerajaan ini pun masih dipertanyakan keberadaannya, di mana sejarawan meyakini bahwa kerajaan ini terletak berada di Jawa Tengah. Setelah Gunung Merapi meletus kerajaan ini lalu berpindah tempat di Jawa Timur, kini sisa peninggalannya pun masih ada dan bertengger, yaitu Candi Borobudur serta Candi Prambanan. Nah, itulah kisah dan sejarah di masa kejayaan Mataram kuno yang masih menjadi misteri saat ini. Semoga kisah cerita ini menjadi wawasan untuk kita semua, untuk bisa kita pahami akan kejayaan di Nusantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.